Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah salat isya dan tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sampai di malam yang ke-23 dari bulan suci Ramadan. Dan ini adalah salah satu malam ganjil yang diharapkan di dalamnya juga turun Lailatul Qadar. Dan dalam dua malam yang sebelumnya kita sudah mendengar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta juga contoh dari para sahabat, dari para tabi'in, bagaimana mereka menghabiskan malam-malam terakhir di bulan suci Ramadan dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga mendengar dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam motivasi yang beliau berikan kepada kita semuanya agar kita mengisi 10 hari terakhir ini dengan berbagai macam amal soleh, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini semuanya kita lakukan dengan harapan kita semuanya nanti keluar dari bulan suci Ramadan dalam kondisi kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan gelar takwa dan kita terhindar dari satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari satu warning, satu peringatan yang telah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya. Raghima anfu rajulin, celaka seseorang, alladzi idza dakhala alaihi Ramadan, yaitu orang yang masuk ke bulan suci Ramadan, hatta salakha minhu, sampai dia keluar dari bulan suci Ramadan, walam yughfar lah, tapi dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terhindar semuanya dari apa yang diancam oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Ada yang bertanya, bagaimana atau apa amalan yang paling utama yang kita kerjakan di 10 malam terakhir dari bulan suci Ramadan ini? Sebab semua amal ibadah, semua ketaatan insyaAllah itu semuanya akan bernilai dan akan diterima oleh Allah kalau dilakukan dengan benar, kalau dilakukan sesuai dengan syariat yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita tidak bisa melakukan semuanya. Kira-kira apa amalan yang kita prioritaskan? Para ulama mengatakan ada beberapa amalan yang perlu untuk difokuskan di hari-hari terakhir di bulan suci Ramadan ini. Yang pertama tentunya adalah tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran dengan sebanyak-banyaknya. Sebab Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha memberikan kabar kepada kita semuanya tentang kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara lebih spesifik lagi di 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Apa kata beliau? Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a al-Qur'ana kullah fi ghairil ashril awakhir. Aku belum pernah melihat Rasulullah itu membaca Al-Quran full sampai khatam dalam satu malam selain di bulan suci Ramadan. Belum pernah aku lihat, hanya di bulan suci Ramadan. Nah, kita karena memang 10 hari terakhir kita harapkan di situ ada malam Lailatul Qadar yang diturunkan di dalamnya Al-Quranul Karim. Kita ingin juga menjadikan malam-malam terakhir di bulan suci Ramadan ini agar interaksi kita dengan Al-Quran lebih mesra, lebih dekat. Sebab Rasulullah mengatakan, man qara'a harfan minal Quran, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, kana lahu hasanah, dia mendapatkan satu kebaikan. Walikulli hasanatin
asyru amthaliha. Dan dalam setiap kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Ini hadis umum di luar di bulan suci Ramadan, di luar dari bulan suci Ramadan. Bagaimana kalau di bulan suci Ramadan? Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, amma idza kana fi Ramadan fal ajru mudha'af. Adapun kalau di bulan suci Ramadan, maka pahalanya berlipat-lipat ganda lagi. Maka itu, ini amalan pertama yang harus kita maksimalkan. Banyak membaca Al-Quranul Karim. Waktu-waktu kita, hari-hari kita, bahkan menit demi menit yang kita lewati di hari-hari terakhir bulan suci Ramadan ini, perbanyak membaca Al-Quranul Karim, terutama di malam harinya. Yang kedua, dikatakan oleh para ulama adalah qiyam Ramadannya, baik itu tarawih ataupun tahajudnya. Itu yang harus kita maksimalkan. Kalau sebelumnya 20 hari sebelumnya banyak tarawih yang kita kerjakan masih belum ikhlas, belum khusyuk, belum maksimal, belum sungguh-sungguh, tidak dalam rangka imanan wahtisaban, dorongannya bukan karena iman dan mengharapkan ridha dari Allah, maka pada hari-hari terakhir inilah saatnya kemudian kita memaksimalkannya. Lakukan sebagaimana yang dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Idza shallaitum fasallu salatal muwaddi'. Kalau kalian ingin salat, maka salatlah seakan-akan itu menjadi salat perpisahan bagi kalian. Berikan yang terbaik kepada Allah dalam salat tarawih yang kita kerjakan. Begitu juga dengan salat lainnya, salat malamnya. Kita kerjakan dengan benar, dengan baik, dengan maksimal, walaupun hanya 2 rakaat, walaupun hanya 4 rakaat, tapi 2 rakaat atau 4 rakaat yang kita kerjakan lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah itu akan menjadikan kita mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu satu pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, luar biasa. Rasulullah memberikan motivasi kepada kita semuanya, terutama tarawih ini. Rasulullah bersabda dalam satu hadisnya, man qama ma'al imam hatta sarafa ma'ahu kana ka qiyami lailatin kulliha. Siapa yang salat tarawih bareng bersama dengan imam dari mulai awal sampai tuntas, maka nilainya di sisi Allah sama seperti salat malam 1 malam full. Jadi dari mulai malam maghrib sampai nanti subuh, itu hitungan atau pahala yang Allah berikan bagi orang yang sholat bersama dengan imam sampai imam itu selesai. Mudah-mudahan kita juga mendapatkannya. Yang terakhir, kata para ulama, yang tidak kalah pentingnya adalah banyak bermunajat dan berdoa kepada Allah. Minta, sebab inilah saat-saat di mana peluang dikabulkannya doa dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai karena dari saking banyaknya doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa in alimtu annani wafaqtu lailatal qadr?" Wahai Aisyah, bagaimana seandainya kalau saya ternyata bertepatan, malam ini bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Doa yang paling penting yang perlu untuk saya minta kepada Allah kira-kira apa? Apa kata Rasulullah? Quli Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini yang sering kita baca. Baca terus, baca terus, baca terus. Tentunya bukan hanya doa ini, tapi yang paling sering dibaca oleh Rasulullah ketika 10 malam yang terakhir adalah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesehatan, diberikan kemampuan, diberikan kesempatan dan tentunya taufik dan hidayah serta inayahnya agar kita bisa mengisi hari-hari kita dengan baik di bulan suci Ramadan ini. Ini yang bisa saya sampaikan, dan sebelum saya tutup saya ingin mengingatkan, ini demi memaksimalkan tarawih yang kita laksanakan, yang kita kerjakan agar khusyuk, agar khidmat, maka bagi yang membawa anak kecil tolong untuk dijaga, jangan sampai mengganggu
terlaksananya atau berjalannya salat. Jangan sampai mengganggu kekhusyuan salat tarawih kita. Tolong dijaga, jangan sampai berisik, jangan sampai berjalan-jalan. Ya, ini adalah bagian dari ta'awun 'alal birri wat taqwa. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.